Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Al-Hajj, haji, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari itu ketika kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan, sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya, itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah, apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Dan demikianlah kami telah menurunkan
menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa-apa yang Dia kehendaki. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luruhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari surga. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, sedang mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah yang pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu padanya hewan hadiu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan kemudian. Tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah. Dan bagi setiap umat setelah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan
Sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya, dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut, dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya yang dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadaku tempat kembali segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dari rezeki yang mulia. Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan
ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab dari kiamat yang datang kepada mereka. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Sungguh Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah Dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah Dialah yang Maha tinggi, Maha besar. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah Maha halus, Maha mengetahui. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha kaya, Maha terpuji. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia, dan Dialah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus, dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sungguh sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya mereka kepada orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan
dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.